Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'ah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengawali talim suban perdana ini karena sebelumnya saya belum pernah ikut dengan sebuah pengalaman ya. Saya sebulan yang lalu ke Solo, itu ketemu ikhwan muridnya Ustadz Fadil. Pernah dengar Ustadz Fadil? Pondoknya di mana? Ragen. Ikhwan ini nyantri di Ustadz Fadil 4 tahun. Ya, nyantri berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Beliau terlahir di Wonogiri dan qadarullah lahir dalam keadaan buta, 100% buta. Tapi kini subhanallah beliau itu keahliannya di atas rata-rata. Karena beliau di usia yang sekitar 36 tahun memang buta. Tapi satu, beliau hafal Quran. Yang kedua, bisa baca kitab kuning. Bayangin, bukan huruf braille, tapi kitab kuning dia bisa baca. Dan yang ketiga, beliau sekarang pengusaha sukses. Saya ke kantornya itu, karyawannya aja 8. Yang customer service, tukang terima telepon, itu setiap hari shift. Pagi ada sendiri, malam, tengah malam ada sendiri. Orang buta ya ikhwan, 100% buta. Ketika saya tanya omsetnya berapa, beliau bilang sekurang-kurangnya sebulan 130 juta. Buta wallahi itu. Saya ketemu langsung dan saya bicara dengan beliau kurang lebih 1 jam. Itu menarik, saya nanti usulkan Suban agar diundang ke sini. Karena beliau ini santrinya Ustadz Fadil yang udah nggak dikenal sama ikhwan-ikhwan, jarang yang kenal beliau. Dan beliau nulis buku, dan bukunya ini luar biasa. Karena apa? Antum bayangin orang buta nulis buku yang gimana? Yang keempat, beliau dulu bisnisnya adalah seorang programmer. Jadi beliau ahli SEO. Kalau bikin artikel, bikin web itu teratas. Kalau di sini ahli SEO banyak kayak Mas Faisal, Mas Fikri, yang saya tahu itu aja, nggak banyak. Tapi rata-rata bisa lihat. Kalau ini beliau buta 100%. Anaknya 5 gak ada yang buta, alhamdulillah. Dan beliau ini kerjanya setiap malam pindah dari satu kafe ke restoran ke hotel. Saya tanya, Mas, gimana tuh ngawasi karyawan kalau barangnya hilang? Karena beliau jualannya online, jualan daster sama sepatu. Gimana kalau ada karyawan ngambil, kelihatan nggak? Lagi begini, saya bisa mengecek keluar masuk barang saya. Dan karyawan saya sekarang lagi ngapain, saya bisa ngecek lewat aplikasi. Kira-kira gimana pakai HP-nya? Beliau pakai laptop bukan cuma bisa ya ikhwan, ahli bikin website dan desain website. Luar biasa. Kira-kira gimana belajarnya? Saya akan bongkar ya setelah materi ini. Ya, gimana caranya kok bisa? Masya Allah, beliau ini orang nggak punya. Insya Allah kalau aku ke Solo, saya harapkan ketemu beliau atau nanti Suban memfasilitasi untuk undang beliau. Beliau sangat inspiratif sekali. Ya. Terakhir 2 hari yang lalu ada pelatihan di Jogja, pelatihan jualan online, biayanya 2,5 juta. Yang isi namanya Yoyo. Yoyo ini pedagang panci internasional, orang Jogja, jualan panci, ekspor. Namanya Yoyo. Saya pengen ikut pelatihan itu, bayarnya 2,5 juta. Saya telepon dulu Mas Wiji yang buta tadi, Mas, saya pengen ikut pelatihan bagus nih di Jogja. Oh Yoyo ya, karena gitu. Kok ngerti Mas? Saya udah baca iklannya. Gimana baca iklannya coba? Informasi itu, Masya Allah update banget. Mas, saya pengen ikut pelatihan di Malang, Agus Pirana Mas. Sampai tahu nggak? Oh saya tahu, saya pernah ikut pelatihannya waktu di Semarang. Ngeri banget nih orang buta, update banget. Subhanallah. Dan beliau, Masya Allah lah. Nanti saya jelasin. Nah, inti materi kita hari ini adalah saya mengharapkan Suban ini punya 3 kebiasaan. Kebiasaan ini memotivasi antum untuk di atas rata-rata orang. Kalau orang buta aja bisa melebihi kita yang beri Allah beri kesempatan lengkap ini, maka insya Allah kita bisa di atas rata-rata. Nah, ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang Suban Markas ini saya harapkan sekali yang pertama adalah menjaga sholat jamaah. Bagi sebagian ikhwan, sholat jamaah ini masalah karena malu mungkin ya.
karena masa lalu, ada yang malu mungkin karena dulu waktu sekolah dikeluarin atau waktu sekolah dulu bandel. Saya katakan antum tetap jaga sholat berjamaah. Kalau antum nggak betah di sofa, setidaknya antum nggak ketinggalan sholat jamaah di musola dekat rumah saya. 1, cepet. 2, nggak ada yang kenal antum. Kenapa juga malu? Saya menyadari banyak orang mau niatnya baik tapi terlanjur apa? Malu. Kenapa cepet? Karena memang ada ikhwan yang keberatan sholat di sofa karena sholatnya lama. Kalau antum di musola dapat pahala jamaah. Yang penting antum nggak kehilangan pahala sholat jamaah. Kenapa? Ini orang yang sholat jamaahnya di masjid, dia adalah orang yang dikangenin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sangat penting, perlu kita simak. Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan sebuah hadis, ma min rajulin, jika ada seorang laki-laki yutinul masajid, dia jaga betul jamaahnya di masjid, dia aktif di masjid. Aktif apa? Sholat, bukan aktif karate. Karatenya di masjid, mas. Maksudnya aktif di sini, aktif apa? Sholat. Fasyaghalahu amrun aw illah, dia ini selalu jaga ke masjid, masjid musola, dia jaga terus. Fasyaghalahu amrun, kemudian dia ada kesibukan. Oh, harus survei proyek di Tangerang. Akhirnya nggak bisa ke masjid sini. Masjidnya masjid pom bensin. Dia nggak ada di masjid sini kan? Aw illah, atau sakit, biasanya ke masjid tiba-tiba demam. Pada Allah demam, nggak berangkat ke masjid, nggak berangkat ke musola. Tsumma ada ila makan. Kemudian setelah selesai pekerjaannya, setelah sembuh, dia kembali ke masjid. Allah Subhanahu Wa Taala sangat senang dengan laki-laki ini. Rasulullah mengatakan, illa tabashbashallahu ilaihi kama yatabashbasu ahlul ghaibi bi ghaibihim idza qadima. Kalau orang terbiasa di masjid, kemudian tiba-tiba nggak ada, survei, kuliah, atau sakit, kemudian nggak kelihatan di masjid, akhirnya ke masjid lagi. Sesungguhnya Allah sangat bergembira dengan dia, sebagaimana seseorang yang ditinggal kekasihnya pergi kemudian balik lagi. Kalau antum punya keluarga atau belum berkeluarga, antum lama nggak pulang, 2 tahun ngilang, tiba-tiba antum pulang, orang tua antum pasti senang nggak? Rasulullah menggambarkan orang ini sangat disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah. Jadi saya ingin bangun Suban ini, kita paling tidak punya 3 kebiasaan. Yang pertama, kita jaga sholat berjamaah. Kalau nggak di masjid, saya tahu sebagian antum mungkin malu dulu zaman sekolah nggak selesai, atau dulu pernah gaul sama anak kurang baik. Itu dulu. Sekarang waktunya kita kembali ke masjid. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan cara inilah kita ketemu dengan orang-orang terbaik. Karena orang-orang baik itu kumpulnya di masjid. Maka kalau kita jaga sholat jamaah kita di masjid, yang kita temui orangnya itu aja. Syafi'i, Fahmi, Ustaz Faisal, orang-orang baik di sekitar kita. Maka dengan bergaulnya kita dengan orang baik, kita akan terinspirasi kebaikannya. Mengapa kita perlu kumpul dengan orang baik? Begini, Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitana dibul insan. Sesungguhnya syaitan itu ngincer orang kadibul ghanami, sebagaimana serigala ngincer kambing. Jadi kalau ada sekumpulan kambing yang digembala di lembah atau di padang rumput hijau, ada serigala mau makan, serigala makan yang mana? Dia akan makan al-qasiyah, kambing yang terpisah dari rombongan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya'khudhu syatal qasiyah, serigala itu akan ngambil kambing yang terpisah dari rombongannya. Padahal semua kambing sama, nggak akan bisa ngelawan serigala. Dia nggak bertaring, dia bukan binatang buas. Meskipun demikian, serigala itu punya nyali juga. Dia akan menghindari kerumunan. Dia nyari kambing yang terpisah. Rasulullah menggambarkan seperti itu. Fa iyyakum wasyi'ab. Jangan, maka fa iyyakum
Wasyi'ab, jangan sekali-kali kalian asyi'ab, terpisah dari rombongan. Wa alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Wal amah, bersama dengan kaum muslimin yang baik-baik. Wal masjid, dan hendaklah kalian selalu menjaga diri dengan masjid. Nah, ini kuncinya para ikhwan. Mbah Wiji ini omsetnya ratusan juta, bukan ujuk-ujuk. Tahun 2000 ketika beliau nyantri di Meranggen, mungkin karena selalu menjaga jamaahnya, beliau juga ingin punya ma'isyah yang baik, betul kan? Diminta terus, Allah wujudkan setelah nikah. Nikahnya di mana? Di Cilengsi, yang nikahin imam. Ketika saya tanya, "Aku udah pernah ke Cilengsi?" Pernah. Dulu saya nikah, yang nikahkan imam di Cilengsi. Istri saya orang Sukabumi. Sukabumi mana? Daerah Riasa? Bukan. Saya kenal dari internet. Kenal istri di internet, nikahnya di Cilengsi. Jadi, Masya Allah, kalau Allah sudah kangen sama seorang hamba, Allah senang banget kehilangan dia. Tadinya lama di masjid, kemudian tiba-tiba nggak ada. Ketika ada, karena Allah senang, Allah muliakan. Sehingga kita kalau ke masjid itu kita tamu Allah. Maka kewajiban yang punya rumah adalah melayani tamunya. Bayangkan kalau kita menjadi pengunjung rumahnya Allah, maka yang melayani kebutuhan kita siapa? Allah. Itu pesan saya pertama para ikhwan. Mau kita hidupkan lagi salat berjamaah. Sebenarnya di Sufah nggak ada yang lihat antum tuh anak ini ngapain ke masjid, nggak ada. Semua orang kalau lihat Subhan ke masjid pasti apa? Pasti senang. Kalau dia punya masa lalu yang nggak baik pasti lupa itu siapa. Nah itu paling dulu. Sekarang udah beda. Kemudian tadi saya kasih opsi, kalau misalnya antum masih malu juga, latihan dulu musola. Atau antum sibuk ada kerjaan, latihan dulu di musola. Atau sekurang-kurangnya antum sedang safar, atau sedang ada pekerjaan, atau sedang ada kuliah, maka dimanapun kita tidak melupakan apa? Masjid atau musola. Mengapa demikian? Yang ketiga, ini sebab yang sangat penting. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengungkapkan ada 7 golongan yang nanti akan mengalami masa penantian yang sangat panjang. Semua orang tanpa terkecuali akan mengalami masa penantian hisab yang sangat panjang. Orang dikumpulkan dalam satu tempat, Allah turunkan matahari sangat dekat sehingga bulir-bulir keringat itu menetes sampai membanjiri seseorang. Dikatakan dalam hadis ada yang keringatnya sampai lututnya, sampai ada orang yang tenggelam dalam keringatnya. Tapi ada orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh. Teduh di bawah naungan Allah, di mana hanya ada 7 golongan orang yang pada saat itu mendapatkan naungan Allah taala. Salah satu di antaranya adalah Rasulullah mengatakan rajulun aw syabun nasha'a fi ibadatillah. Itu seorang laki-laki pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah taala. Jadi saya harapkan itu para ikhwan jaga terus sholat jamaah di masjid. Kemudian yang kedua, saya minta para ikhwan ini untuk mengubah gaya hidup. Kita tidur perlu, kita kerja juga perlu. Coba kita rubah gaya hidup kerja dan tidur kita. Tidurnya sama-sama 8 jam, tapi antum tidurnya di awal. Misalnya kebutuhan kita tidur 8 jam, tidurnya habis isya, maka kita bisa bangun jam 3 pagi. Waktu terbaik untuk beribadah, waktu terbaik untuk meminta kepada Allah, waktu terbaik untuk bekerja. Jadi jangan dibalik, lembur sampai malam terus tidur kesiangan, jangan. Kalau butuh waktu tambahan kerja, tidur di awal, bangunnya awal. Ya, saya punya beberapa ikhwan pengusaha-pengusaha besar itu kebiasaannya seperti ini. Saya tanya kenapa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai berbicara setelah sholat isya kecuali urusan penting. Jadi kalau setelah isya nggak penting-penting amat, mendingan kita apa? Tidur saja. Matikan lampu di atas kasur. Kalau sudah kira-kira badan kita cukup, Allah akan bangunkan jam 2, jam 3, sholat 2 atau 1 rakaat, 3 rakaat. Setelah itu melanjutkan kerja. Karena dulu pernah ada fenomena suban-suban ini lagi kenal usaha, masya Allah, sampai lembur malam tapi subuhnya kesiangan.
Kalau alasannya kerja, silakan kerja. Bedakan waktunya. Tidurnya awal, kerjanya pagi atau tengah malam. Jadi saya harapkan itu, karena di situ selain kita dapat waktu tambahan untuk bekerja, kita juga dapat tambahan waktu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya harapkan suban-suban ini semuanya punya Al-Quran saku. Punya apa? Al-Quran saku. Ustaz, saya biasa baca pakai handphone. Baca pakai handphone pahalanya juga sama, tapi bedanya kalau kita punya Al-Quran ini, kita mengagungkan syiar Allah. Kalau antum pakai handphone antum masuk kamar mandi nggak? Kalau antum bawa Quran antum masuk kamar mandi nggak? Kalau kita sedang membaca Al-Quran, kita sedang membaca kitabullah. Kita lagi khusyuk, tiba-tiba WA-nya datang. Yang dibuka WA atau lanjut baca Quran. Jadi hati kita nggak khusyuk dengan Quran. Kalau kita punya Al-Quran saku ya ikhwan, kita ada Al-Quran saku di tas, maka insya Allah di mana kita berhenti, kita akan sempatkan baca Quran. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu baca Quran. Dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang baca Quran atau dzikir kepada Allah qiyaman, saat berdiri. Ada sebagian antum yang aktivitas kerjanya berdiri, ada kan? Ada. Wa qu'udan, dan ketika duduk dia baca Quran. Wa 'ala junubihim, dan ketika dia sedang dalam keadaan tidur. Berarti kan Allah memuji orang yang waktu zikirnya itu 3 waktu. Berdiri, duduk, tidur. Mau tidur, kita disunahkan baca ayat kursi bagian dari Al-Quran. Mau duduk, mau berdiri, duduk. Kalau kita di kendaraan, jalannya naik, kita baca takbir. Kalau jalannya lurus, kita baca La ilaha illallah. Kalau jalannya turun, kita baca Subhanallah. Saya ulangi lagi, kalau antum duduk di kendaraan, jalannya naik, baca takbir. Jalannya lurus, baca La ilaha illallah. Jalannya turun, baca. Kalau kita sedang berdiri bekerja, kita sempat baca Al-Quran, kita baca. Tapi kalau tidak, maka waktu kita tidak lepas dari zikir kepada Allah. Sewaktu-waktu kendaraan yang kita tumpangi mengalami kecelakaan, kita menghadap Allah dalam keadaan berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan seterusnya. Kemudian ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya harapkan ikhwan-ikhwan ini punya skill dan punya semangat tinggi. Jadi yang pertama, saya harapkan ikhwan-ikhwan menghidupkan salat jamaah. Yang kedua, saya harapkan para ikhwan punya Quran saku. Kalau antum belum punya Quran saku, insya Allah saya sediakan Quran sakunya. Saya tinggal tanya koordinator subannya siapa, saya sediakan Quran sakunya. Jadi jangan sampai ada muslim umurnya udah 60 tahun baca Quran gak lancar. Terus bedanya kamu sama Cina apa? Bedanya kita sama non muslim apa? Non muslim gak lancar baca Quran wajar. Tapi kalau orang Islam mengimani Quran, baca gak lancar, bagaimana kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Quran ini para ikhwan, aktivitas kita gak bisa lepas dari Quran. Anak sakit, kita baca apa? Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Anak sakit bacakan terus. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan telah kami turunkan Al-Qur'an syifa sebagai obat, warahmah, dan rahmat buat orang beriman. Yang pertama apa tadi? Obat dulu. Makanya kalau orang sakit bacakan Al-Quran. Pernah gak saya ngalamin? Pernah. Wallahi ya ikhwan, tahun 2018 ini anak saya ini tengah malam nangis gak jelas. Sakitnya apa gak jelas. Katanya titiknya sakit. Akhirnya di center, ternyata di titik tangan saya ini ada ikatan rambut. Rambutnya banyak.
Gak mungkin anak ini nali pakai tangan, itu gak mungkin. Atau bisa nggak nali pakai rambut? Susah sekali karena tipis dan ikatannya banyak. Oh, ada solusinya. Bapak saya panggil Abah Mamai. Loh, ngapain panggil Abah Mamai? Kan kita bisa baca Quran sendiri. Bisa nggak kita baca Quran? Kalau saya panggil orang lain berarti saya meyakini yang bisa menyembuhkan dia. Tapi karena yang menyembuhkan Allah dan kita bisa baca Quran, kita bacain sendiri. Kita tawakalnya langsung kepada Allah. Nah, kira-kira apa? Kalau ada ikatan, apa ayat yang berkaitan dengan ikatan? Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari wanita yang nyembur dan ikatan-ikatan. Bacain Al-Falaq, Al-Falaq, Al-Falaq. Nangisnya berhenti. Pagi-pagi saya bawa ke Sumarma Medika. Dokternya kaget, kok bisa ada rambut di sini, Mas? Motongnya pakai apa nih, Dok? Ada gunting yang sangat tipis dipotong. Gunting rambutnya banyak. Sampai rumah saya bakar, saya ruqyah. Al-Quran gak yang menyelesaikan? Al-Quran ya Ikhwan. Kalau orang gak biasa baca Al-Quran panik, bawa orang pinter. Kenapa bawa orang pinter? Karena dia bodoh. Kalau orang baca Al-Quran, dia pinter atau bodoh? Pinter. Ah, ini mah gampang. Ikatan berarti Al-Falaq. Mau tidur mimpi buruk, baca apa? Ayat kursi. Dalam hadis Rasulullah SAW, Abu Hurairah pernah diminta Rasulullah, kamu tunggu rumah zakat. Nanti akan ada orang-orang datang bawa harta zakat mereka, jaga rumah itu. Ternyata malam-malam ada orang tua datang ngambil makanan, ditahan sama Abu Hurairah. Awas kamu, saya laporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bang, jangan. Saya lapar. Di rumah saya ada keluarga, saya butuh makan. Lepaskan saya. Dia kasihan, dilepasin dia. Ya udah pulang. Pagi-pagi ditanya sama Rasulullah, gimana semalam tawanan kamu? Ya Rasulullah, dia melas-melas minta makan, saya kasih. Oh, dia bohong. Nanti malam dia datang lagi. Ini hadis. Malam-malam Abu Hurairah mungkin datang orang yang sama, ngambil lagi, ditangkap lagi sama dia. Kamu saya laporin ke Rasulullah. Malas-malas lagi. Jangan bang, saya lapar punya keluarga. Akhirnya dilepasin lagi, kasihan. Rasulullah bilang orangnya bohong, nanti malam lihat datang lagi. Yang ketiga tangkap, udah ini nggak ada, lepasin. Tolong bang, lepasin saya ajarin satu jurus, satu ilmu. Kalau kamu amalkan ilmu ini, antum tidur nggak akan diganggu syaitan. Dari malam sampai pagi nggak akan diganggu syaitan. Kemudian pencuri itu membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Al-Quran bukan? Al-Quran. Akhirnya dilepasin. Pagi-pagi lapor, ya Rasulullah semalam datang lagi saya lepasin. Dia ngajarin saya. Katanya kalau mau tidur baca ayat kursi. Apa kata Rasulullah? Dia benar. Tahukah kamu siapa yang semalam itu? Nggak tahu ya Rasulullah. Dia syaitan yang datang berbentuk manusia. Perhatikan, orang mimpi buruk ada penyelesaiannya nggak? Ada. Apa itu? Al-Quran, ya kan? Tapi kalau orang nggak pernah pegang Quran, mungkin bingung. Saya mimpi buruk terus kenapa ya? Insomnia. Minum bodrek biar bisa tidur, betul kan? Nah, tadi saya harapkan kalau antum punya Quran saku, ada waktu kosong setelah sholat jamaah di musola pom bensin dimanapun baca setengah halaman 3 ayat. Maka insya Allah hidup antum akan selalu bersama. Jadi kayaknya masalah apa aja tuh gampang. Ada masalah lama banget sepi gimana? Lama banget gak ada pesanan. Biasanya suka bikin sumur biopori, lama gak ada pesanan. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalat. Rasulullah kalau lagi mikirkan masalah berat, Rasulullah salat 2 rakaat. Insya Allah masalah antum selesai. Dan saya sering mau praktekkan ini. Saya kalau pusing ada masalah, salat malam pusing, pagi ada solusi. Wah ternyata gini ya. Alhamdulillah kemarin dapat masalah. Karena kalau nggak ada masalah, kita jadi apa? Nggak tahu ada hikmahnya. Tapi sekali lagi, kalau orang sholatnya jarang, hubungan sama Allah jarang, baca Quran nggak lancar, maka dia akan jauh dari solusi.
Maka saya ajak Syuban ini yang pertama, jagalah, ayo sholat jamaah lagi ke masjid. Yang kedua, usahakan antum punya Quran 1. Antum jangan pernah malu, saat saya belum ngajar, bilang saya akan sediakan waktu untuk ngajar antum. Ya, di sini banyak yang bisa baca Quran, yang siap ngajarin antum baca Quran. Kemudian yang ketiga, saya harapkan ikhwan-ikhwan di sini ini yang penting, punya semangat dan punya skill. Punya apa? Semangat dan punya skill. Punya semangat itu artinya apapun tantangannya, apapun hambatannya, buta bisa dengar, bisa. Nah, ini kuncinya. Ikhwan dari Meranggen tadi, muridnya Mbak Fadil, itu buta, tapi dia punya aplikasi namanya Screen Reader. Aplikasi ini bekerja membaca semua tulisan di laptop. Di laptop itu kalau ente buka ada tulisan Windows kan, Microsoft Word, Microsoft Office, gitu kan. Karena dia nggak bisa baca dengan aplikasi itu akan membacakan semua aplikasi, semua tulisan yang ada di layar. Jadi orang lain pakai laptop begini, dia pakai laptop gini, dengerin. Tapi nyatanya subhanallah, dia orangnya miskin, tapi dia bisa internet. Gimana caranya? Beliau bercerita, saya setiap malam minggu main ke warnet dari isya sampai subuh, saya nonton YouTube mau praktekin internet. Ada ikhtiarnya nggak? Ada ikhtiarnya. Mata nggak bisa dengar, mata nggak bisa lihat, telinga masih bisa dengar. Nggak punya kuota, datang ke warnet. Ada solusinya kan? Dan itu terus sampai suatu hari beliau cerita gini. Akhirnya saya menguasai marketing lewat internet. Saya coba teman saya ini jualan elektronik. Dia bilang, Ji, kamu bisa nggak jualin elektronik saya lewat internet? Kayaknya bisa mas, saya coba. Akhirnya dicoba, sehari omsetnya 1 juta. Setelah dipegang Mbah Wiji, dijual pakai transaksi online ini, dia bilang 1 hari penjualannya 49 juta. Akhirnya dia mikir gini, saya jualin punya orang bisa, kenapa saya nggak jualan sendiri? Akhirnya dia jualan sendiri. Jualannya daster sama sepatu. Nah ini menarik. Pernah nggak terjadi di zaman Rasulullah? Pernah terjadi. Ada hadisnya, saya bacakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani. Hadis ini menarik sekali. Marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul. Suatu hari lewat di depan Rasulullah seorang laki-laki, rajul, laki-laki. Fara'a ashab menyelesaikan Al-Quran ya ikhwan. Kalau orang nggak biasa baca Quran panik, bawa orang pinter. Kenapa bawa orang pinter? Karena dia bodoh. Kalau orang baca Quran, dia pinter atau bodoh? Pinter. Ah, ini mah gampang. Ikatan berarti al-falaq. Mau tidur mimpi buruk, baca apa? Ayat kursi. Dalam hadis Rasulullah SAW, Abu Hurairah pernah diminta Rasulullah, kamu tunggu rumah zakat. Nanti akan ada orang-orang datang bawa harta zakat mereka, jaga rumah itu. Ternyata malam-malam ada orang tua datang ngambil makanan, ditahan sama Abu Hurairah. Awas kamu, saya laporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bang, jangan. Saya lapar. Di rumah saya ada keluarga. Saya butuh makan. Lepaskan saya. Dia kasihan, dilepasin dia. Ya udah pulang. Pagi-pagi ditanya sama Rasulullah, gimana semalam tawanan kamu? Ya Rasulullah, dia melas-melas minta makan. Saya kasih. Oh, dia bohong. Nanti malam dia datang lagi. Ini hadis. Malam-malam Abu Hurairah mungkin datang orang yang sama, ngambil lagi, ditangkap lagi sama dia. Kamu saya laporin ke Rasulullah. Melas-melas lagi. Jangan bang, saya lapar punya keluarga. Akhirnya dilepasin lagi, kasihan. Rasulullah bilang orangnya bohong, nanti malam lihat datang lagi. Yang ketiga tangkap, udah ini nggak ada lepasin. Tolong bang, lepasin saya ajarin satu jurus, satu ilmu. Kalau kamu amalkan ilmu ini, antum tidur gak akan diganggu syaitan. Dari malam sampai pagi gak akan diganggu syaitan. Kemudian pencuri itu membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Al-Quran bukan? Al-Quran. Akhirnya dilepasin. Pagi-pagi lapor, ya Rasulullah semalam datang lagi saya lepasin. Dia ngajarin saya. Katanya kalau mau tidur baca ayat kursi. Apa kata Rasulullah? Dia benar. Tahukah kamu siapa yang semalam itu?
Nggak tahu ya Rasulullah. Dia syaitan yang datang berbentuk manusia. Berarti kan orang mimpi buruk ada penyelesaiannya nggak? Ada. Apa itu? Al-Quran, ya kan? Tapi kalau orang nggak pernah pegang Quran, mungkin bingung. Saya mimpi buruk terus kenapa ya? Insomnia. Minum bodrek biar bisa tidur, betul kan? Nah, jadi saya harapkan kalau antum punya Quran saku, ada waktu kosong setelah sholat jamaah di musola pom bensin dimanapun baca setengah halaman 3 ayat, maka insya Allah hidup antum akan selalu bersama Al-Quran. Jadi kayaknya masalah apa aja itu gampang. Ada masalah lama banget sepi gimana? Lama banget gak ada pesanan. Biasanya suka bikin sumur biopori, lama gak ada pesanan. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalat. Rasulullah kalau lagi mikirkan masalah berat, Rasulullah salat 2 rakaat. Insyaallah masalah antum selesai. Dan saya sering mempraktikkan ini. Saya kalau pusing ada masalah salat malam, pusing pagi ada solusi. Wah, ternyata gini. Alhamdulillah kemarin dapat masalah. Karena kalau nggak ada masalah, kita jadi apa? Nggak tahu ada hikmahnya. Tapi sekali lagi, kalau orang sholatnya jarang, hubungan sama Allah jarang, baca Quran nggak lancar, maka dia akan jauh dari solusi. Maka saya ajak Syuban ini yang pertama, jagalah, ayo sholat jamaah lagi ke masjid. Yang kedua, usahakan antum punya Quran satu. Antum jangan pernah malu, saat saya belum lancar bilang, saya akan sediakan waktu untuk ngajar antum. Di sini banyak yang bisa baca Quran, yang siap ngajari antum baca Quran. Kemudian yang ketiga, saya harapkan ikhwan-ikhwan di sini ini yang penting, punya semangat dan punya skill. Punya apa? Semangat dan punya skill. Punya semangat itu artinya apapun tantangannya, apapun hambatannya, buta bisa dengar bisa. Nah, ini kuncinya. Ikhwan dari Meranggen tadi, muridnya Mbak Fadil, itu buta, tapi dia punya aplikasi namanya Screen Reader. Aplikasi ini bekerja membaca semua tulisan di laptop. Di laptop itu kalau ente buka ada tulisan Windows kan, Microsoft Word, Microsoft Office gitu. Karena dia nggak bisa baca dengan aplikasi itu akan membacakan semua aplikasi, semua tulisan yang ada di layar. Jadi orang lain pakai laptop begini, dia pakai laptop gini, dengerin. Tapi nyatanya subhanallah, dia orangnya miskin, tapi dia bisa internet. Gimana caranya? Beliau bercerita, saya setiap malam minggu main ke warnet dari isya sampai subuh, saya nonton YouTube mau prakin internet. Ada ikhtiarnya nggak? Ada ikhtiarnya. Mata nggak bisa dengar, mata nggak bisa lihat, telinga masih bisa dengar. Nggak punya kuota datang ke warnet. Ada solusinya kan? Dan itu terus sampai suatu hari beliau cerita gini. Akhirnya saya menguasai marketing lewat internet. Saya coba teman saya ini jualan elektronik. Dia bilang, "Ji, kamu bisa nggak jualan elektronik saya lewat internet?" Kayaknya bisa mas, saya coba. Akhirnya dicoba, sehari omsetnya 1 juta. Setelah dipegang Mbah Wiji, dijual pakai transaksi online ini, dia bilang 1 hari penjualannya 49 juta. Akhirnya dia mikir gini, saya jualin punya orang bisa, kenapa saya nggak jualan sendiri? Akhirnya dia jualan sendiri. Jualannya daster sama sepatu. Nah, ini menarik. Pernah nggak terjadi di zaman Rasulullah? Pernah terjadi. Ada hadisnya, saya bacakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani. Hadis ini menarik sekali. Marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul. Suatu hari lewat di depan Rasulullah seorang laki-laki, rajul, laki-laki. Fara'a ashabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, para sahabat lihat orang kerja semangat, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah. Sudah? Ini orang badannya kuat tapi waktunya untuk kerja ya. Para sahabat nanya gini, ya Rasulullah, seandainya waktunya untuk jihad saja, untuk perang saja. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana kharaja
yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Jangankan jihad, kalau orang itu keluar dari rumahnya, dia cari nafkah untuk anak-anak di rumahnya yang masih kecil, waladihi sighar, anak-anak kecil, fahuwa fi sabilillah. Dia sedang fi sabilillah, di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar rumah survei cari nafkah karena di rumahnya ada 2 orang yang sudah tua, dia nafkahi, fahuwa fi sabilillah. Dia sedang di jalan Allah. Wa in kana kharaja ala nafsihi yu'iffuha. Kalau dia masih jomblo, anak belum punya, orang tua kaya, dia kerja sekedar biar dapat uang agar dia bisa menafkahi makan dan minumnya sendiri, beli baju sendiri, kata Rasulullah, fahuwa fi sabilillah. Dia juga di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an. Kecuali kalau dia keluar riya, biar kelihatan gagah, biar kelihatan kerja, biar kelihatan punya bisnis. Mufakharatan, dia berbangga diri, fahuwa fi sabilis syaitan. Nah, itu baru dikatakan di jalan syaitan. Jadi orang kerja tujuannya 3: ngasih makan anak kecil-kecil, nafkahi orang tua, atau nafkahi diri sendiri, kata Rasulullah, dia di jalan Allah. Pelajaran dari hadis ini, Rasulullah kalau lihat orang semangat, itu disemangatin. Padahal sahabat-sahabat pengennya, ini kan badannya kuat, suruh aja berjihad. Tapi Rasulullah nggak nanggepin begitu. Rasulullah nanggepinnya gimana? Dia barangkali di rumah punya anak kecil, atau menafkahi orang tuanya yang sudah pensiun, atau sekurang-kurangnya dia menafkahi diri sendiri, maka 3-tiganya dia di jalan. Para ikhwan sekalian, saya minta pada para subar semuanya, yang ketiga ini kita punya skill dan punya semangat di atas rata-rata. Jadi seolah-olah gak ada hambatan. Kalau antum gak tahu, bertanya. Kalau antum gak punya kesempatan, cari kesempatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekayaan atau memberikan keluasan rezeki dunia itu tidak melihat muslim atau kafir. Siapa yang berusaha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya kecukupan. Demikian ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal yang ingin saya sampaikan. Mulai sekarang saya ingin hidupkan suban ini gerakan sholat berjamaah. Jangan ada suban malu ke masjid. Kalau malu ke masjid, atau bisa ke musola. Kalau malu musola sini ada yang kenal, silakan musola atau masjid di perumahan. Masih benar juga. Masih perumahan bawah. Yang kedua, saya harapkan para suban ini kita punya Al-Quran saku, sehingga kalau antum baca Quran ada telepon baru diangkat. Tapi kalau cuma WA atau notifikasi Shopee, kalau usah direkam. Kita selesaikan dulu ngajinya. Yang ketiga, saya harapkan ikhwan-ikhwan ini punya semangat tinggi. Ya, kita belajar dari Bang Wiji. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan mata untuk melihat, tapi semangatnya di atas mata. Dan insya Allah Ta'ala nanti tanggal 13 September atau boleh hadir, saya ada acara tasmi'ah di Mitang. Saya ngundang 2 orang, dua-duanya buta tapi hafal Quran. Satu dari Bandung, Ustadz Muhammad Suhud. Satu lagi Ustadz Afif dari Bekasi. Jadi untuk menghidupkan tradisi simaan, saya undang beliau. Simaan insya Allah di Mitang. Yang simaan cuma 3 orang. Kalau yang datang cuma 3 orang, kita tetap jalan. Karena kita semangat ingin murojaah Quran. Kalau antum mau cari inspirasi, silakan datang. Ustadz Suhud ini dari kecil buta, hafal Quran sejak SD. Padahal nggak sekolah formal. Gimana cara hafal Qurannya? Pakai kaset Syekh Sudes itu. Tahu kaset Syekh Sudes zaman dulu? Kalau ada orang haji bawa kaset Sudes itu, dia dengerin sampai hafal Quran. Selesai dia hafal Quran, beliau cita-citanya pengen ketemu Syekh Sudes. Teman-temannya ketawa, malah bisa ente ketemu Syekh Sudes. Rumahnya di Demak, gak pernah haji, orang haji aja belum ketemu Syekh Sudes. Bagaimana ente ketemu? Insyaallah nanti saya ketemu. Tahun 2009 Syekh Sudes datang ke Indonesia. Rupanya beliau berkesempatan hadir dan langsung ketemu Syekh Sudes. Mimpinya terwujud gak? Terwujud. Dan sekarang beliau punya pesantren di Bandung. Subhanallah. Beliau punya pesantren Quran dan beliau aktif menghatamkan Al-Quran seminggu 1 kali. Jadi setiap minggu 30 juz.
Satu lagi Ustaz Afif 2 hari sekali 30 juz. Sehari 15 juz. Jadi dua orang buta ini rata-rata kalau punya semangat dia dapat kesempatan, dapat fadilah di atas. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberi kita semuanya semangat. Saya juga himbau pada teman-teman kalau misalnya nggak ada kegiatan malam, mendingan kita tidur sehingga kita bisa bangun awal, kita bisa munajat kepada Allah, minta kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.